Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amara Damayanti dan teman-teman saya ada Anissa Adewi Jayantri dan Arif Dwi Septiadi dan Tiara Sapitri Wulandari. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas PPT tentang materi data informasi. Baik, materi yang pertama yang akan kami bahas adalah definisi data, yang kedua ada definisi informasi, dan yang ketiga ada jenis-jenis informasi yang berkualitas, dan keempat ada siklus informasi, dan kelima ada nilai informasi, dan yang keenam konsep dasar sistem informasi, dan ketujuh konsep sistem informasi. Definisi data, menurut Dr. John J. Longputoy, data adalah suatu istilah majemuk dari fakta yang mengandung arti yang dihubungkan dengan kenyataan, simbol, gambar, angka, huruf yang menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi yang lainnya. Menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia atau KBBI, data adalah keterangan yang benar dan nyata, kekurangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian atau analisis atau kesimpulan atau informasi dalam bentuk yang dapat diproses oleh komputer seperti representasi digital dari teks, angka, gambar grafis, atau suara. Jadi, data adalah sekumpulan informasi atau bisa juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang kita peroleh dengan melakukan pengamatan atau pencarian ke sumber-sumber tertentu. Selanjutnya, definisi informasi. Menurut Jogianto AM 1999, informasi adalah hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya, yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Menurut KBBI, informasi adalah penerangan, pemberitahuan, kabar, atau berita tentang sesuatu. Jadi, informasi adalah hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya, yang menggambarkan suatu kejadian yang nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Lanjut. Jenis-jenis informasi yang berkualitas. Ciri-ciri informasi yang berkualitas. Menurut Raymond MC Lewat, informasi yang berkualitas memiliki ciri-ciri yaitu akurat. Informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan informasi harus bebas dari kesalahan. 2, tepat waktu. Informasi itu harus tersedia adanya pada saat informasi tersebut diperlukan dan tidak terhambat. 3, relevan. Informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. 4, lengkap. Informasi harus diberikan secara lengkap karena bila informasi yang dihasilkan sebagian, maka akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. 5, correctness, berarti informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan harus memiliki kebenaran. 6, security, berarti informan yang dihadirkan mempunyai manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya dibanding mendapatkan, dan sebagian besar informasi tidak dapat ditaksir keuntungannya dan dengan suatu nilai uang, tetapi dapat ditaksir nilai efektivitasnya. Selanjutnya, jenis-jenis informasi. 1, informasi berdasarkan fungsi dan kegunaan. Informasi ini adalah informasi yang berdasarkan materi dan kegunaannya, antara lain seperti informasi yang menambah pengetahuan, informasi yang mengajari pembaca. 2, informasi berdasarkan format penyajian. Informasi yang dibedakan berdasarkan bentuk penyajian informasinya.
Contoh seperti informasi dalam bentuk tulisan, tulisan teks, gambar, karikatur, foto, ataupun lukisan. Lanjut. Tiga kejadian yang sedang berlangsung baik itu informasi dalam negeri maupun informasi dalam luar negeri. Empat, informasi berdasarkan bidang kehidupan. Informasi yang berdasarkan bidang-bidang kehidupan yang ada, contohnya bidang pendidikan, gaya hidup, olahraga, dan lain-lain. Lima, informasi berdasarkan penyampaian. Informasi yang disediakan secara berkala, informasi yang disediakan secara tiba-tiba, informasi yang disediakan setiap saat, informasi yang dikecualikan, dan informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan. Lanjut. Siklus informasi. Yang pertama, data, yaitu data yang masih mentah yang belum dapat berbicara banyak sehingga perlu diolah lebih lanjut. Yang kedua, masukan atau input. Data-data yang sudah kita peroleh tadi dimasukkan untuk segera ditindaklanjuti ke dalam proses pengolahan. Yang ketiga, ada proses. Data-data yang sudah diinputkan melalui atau menggunakan suatu model tertentu. Yang keempat, output. Data-data yang telah diproses dengan model tertentu selanjutnya akan menghasilkan informasi. Yang kelima, penerima. Adalah mereka yang telah menerima informasi tersebut. Yang keenam, keputusan tindakan. Penerima yang telah menerima informasi tersebut selanjutnya membuat suatu keputusan dan melakukan suatu tindakan. Siklus yang terakhir adalah hasil tindakan. Penerimaan yang telah membuat suatu keputusan dan melakukan suatu tindakan, maka akan menghasilkan suatu tindakan yang akan membuat sejumlah data lagi. Data-data tersebut akan dikumpulkan sebagai input, selanjutnya diproses kembali melalui suatu model. Oke, lanjut. Nilai informasi. Nilai dari informasi, value of information, ditentukan oleh dua hal, yaitu manfaat dan biaya untuk mendapatkan informasi tersebut. Kedua, suatu informasi dapat dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya untuk mendapatkannya. Dan yang ketiga, sebagian besar informasi tidak dapat ditaksir secara pasti nilai keuntungannya dalam satuan uang, tetapi dapat ditaksir nilai efektivitas dari informasi tersebut. Dan yang terakhir, pengukuran nilai informasi biasanya dihubungkan dengan analisis cost effectiveness atau cost benefit. Dilanjutkan oleh Kera. Oke, selanjutnya ada nilai informasi, sifat yang dapat menentukan nilai informasi. Satu, kemudahan dalam memperoleh. Sifat ini menunjukkan pada mudah dan cepatnya output informasi diperoleh. Semakin mudah, semakin bernilai. Yang kedua, luas dan kelengkapannya. Sifat ini menunjukkan lengkapnya informasi. Bukan berarti hanya volumenya, akan tetapi juga mengenai outputnya. Jika informasi hanya didapatkan sebagian, maka tidak bernilai. Selanjutnya, dan yang ketiga ada ketelitian, yaitu informasi harus mencerminkan maksudnya. Informasi juga harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak memiliki bias atau menyesatkan. Jika informasi tidak akurat, maka tidak bernilai. Dan yang keempat, kecocokan dengan penerima. Informasi tersebut harus mempunyai manfaat untuk penerimanya. Semakin sesuai dengan kebutuhan penerima, maka semakin relevan. Selanjutnya,
Yang kelima, ada ketepatan waktu. Informasi harus ada ketika diperlukan. Jika informasi sudah using, tidak akan mempunyai nilai lagi, karena informasi merupakan landasan dalam pengambilan keputusan. Keenam, kejelasan. Kejelasan informasi dipengaruhi oleh format dan bentuk informasinya. Ketujuh, fleksibilitas. Informasi hendaknya cukup luas untuk menangani suatu macam operasi. 8, dapat dibuktikan atau dicocokkan. 9, tidak mengandung prasangka, yang artinya informasi tidak ada keinginan untuk menghasilkan atau mengubah informasi guna mendapatkan kesimpulan yang telah dipertimbangkan atau ditentukan sebelumnya. Terakhir ada yang ke-10, dapat diukur, yang artinya informasi tersebut dihasilkan dari sistem informasi formal dan legal. Next. Ada konsep dasar sistem informasi. Secara sederhana, suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Dari definisi ini dapat dirinci lebih lanjut pengertian sistem secara umum, yaitu setiap sistem terdiri dari unsur-unsur. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang bersangkutan. Unsur sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar. Secara umum, informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna. Dan lebih berarti lagi, penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata, yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Informasi merupakan data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau diinterpretasi untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Next. Konsep dasar, konsep sistem informasi. Menurut MC Leod, sistem informasi merupakan sistem yang mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber dan menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasi. Informasi dalam suatu lingkungan sistem informasi harus mempunyai persyaratan umum, yaitu harus diketahui oleh penerima sebagai referensi yang tepat, harus sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam proses pembuatan atau pengambilan keputusan, harus mempunyai nilai surprise, yaitu hal yang sudah diketahui hendaknya jangan diberikan. Harus dapat menuntut pemakai untuk membuat keputusan. Suatu keputusan tidak selalu menuntut adanya tindakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Ade. Silahkan, Ade. Karakteristik sistem informasi yaitu pertama mempunyai batas, yang kedua mempunyai lingkungan, yang ketiga mempunyai penghubung atau antarmuka, yang keempat mempunyai masukan atau input, yang kelima mempunyai pengolahan atau processing, yang keenam mempunyai keluaran atau output. Lanjut. Konsep sistem informasi. Komponen sistem informasi terdiri Sistem informasi terdiri dari komponen-komponen yang disebut blok bangunan atau building block. Di sini saya akan menjelaskan beberapa yang ada di dalam situ. Komponen input, yaitu input mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi. Input di sini termasuk metode dan media untuk menangkap data yang akan dimasukkan, yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar. Kemudian ada komponen model. Komponen ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematik yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran atau output yang diinginkan. Kemudian komponen output. Hasil dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua pemakai sistem. Kemudian komponen teknologi. Teknologi merupakan toolbox dalam sistem informasi. Teknologi yang digunakan semua untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran, dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Kemudian ada komponen hardware. Dalam sistem informasi, hardware berfungsi sebagai tempat untuk
menampung database atau lebih mudah dikatakan sebagai sumber data dan informasi untuk memperlancar dan mempermudah kerja dari sistem informasi. Kemudian komponen software berfungsi sebagai tempat untuk mengolah, menghitung, dan memanipulasi data yang diambil dari hardware untuk menciptakan suatu informasi. Dan kemudian komponen basis data. Basis data atau database merupakan kumpulan data yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain, tersimpan di hardware dan menggunakan software untuk memanipulasinya. Dan terakhir, komponen kontrol. Beberapa pengandalian perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat dicegah ataupun bila terlanjur terjadi kesalahan-kesalahan dapat langsung diatasi. Kemudian ada fungsi sistem informasi. Yang pertama, aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai. Yang kedua, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang ketiga, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. 4, menetapkan investasi yang akan diarahkan oleh sistem informasi. Yang kelima, mengantisipasi dan memahami konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru. Keenam, memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. Dan yang terakhir, organisasi dapat mengolah transaksi, mengurangi biaya, dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk untuk pelayanan mereka. Sekian dari kelompok 1. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Kami undur diri. Terima kasih. Audio Jungle.